Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Izlan Azalianto dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi NIM 3 digit terakhir 010. Hari ini saya akan menjelaskan tentang activity 5 dan 6 tentang combination loops pada food delivery service. Pada mata pelajaran pemrograman dasar dan Python menggunakan web stretch dan juga Replit. Dan untuk topiknya sendiri berupa struktur data, loop, dan validasi data. Tujuan kita belajar activity 5 dan 6 pada food delivery service yaitu untuk memudahkan pengolahan data dan juga kita bisa mengakses item dengan indeks dan menampilkan seluruh menu tanpa menulis satu persatu. Dan juga dapat menyimpan banyak data dengan rapi. Dan untuk aktivitas 5 sendiri berisi solusi combination list dan juga loops, yaitu untuk tujuan menggabungkan dua atau lebih list menggunakan loop atau bisa disebut for untuk menampilkan data. Contoh kodenya yaitu menu sama dengan nasi goreng atau daftar menu ya. Terus ada harga-harganya. Terus pada Python sendiri yaitu for in range menu. Jadi terus di bawahnya print menu i harga i. Dan untuk keluaran sendiri itu nasi goreng 15.000, mie ayam 12.000, dan juga sate 20.000. Dan untuk penjelasan kombinasi sendiri yaitu konsep penting dua list bisa digabung berdasarkan indeks, fungsi len untuk menghitung panjang list, dan juga bisa pakai zip, menu atau harga agar lebih singkat. Dan untuk aktivitas 6 sendiri belajar tentang create a list from another list. Tujuannya yaitu membuat list baru dari list lama dengan transformasi data. Serta contoh kodenya harga 15, 12 ini di diskon dengan H kali 0,9 harga in range print diskon. Maka akan keluar outputnya yaitu 13.500, 10.800, dan juga 18.000. Maka diskon itu harga dikali 0,9 dikurangi harga asli, maka dia dapat segitu. Dan juga di sini ada list compression yaitu cara singkat membuat list baru. Dan untuk project food delivery service-nya sendiri yaitu tujuannya membuat program pemesanan makanan sederhana menggunakan list dan loop untuk menampilkan menu dan menghitung totalnya. Contoh list menu nasi goreng, mie ayam, sate. Harga sekian. Langkah-langkahnya yaitu tampilkan menu, minta input pilihan, hitung total harga. Terus di sini juga ada validasi data pada project, yaitu validasi penting untuk menghindari input salah. Contohnya pilihan input pilih menu 1 atau 1 sampai 3. If 1 pilihan lunch menu. Print Anda memilih menu pilihan ini, else print input tidak valid. Kenapa sih kita harus itu? Fungsinya yaitu mencegah agar program tidak error dan juga memberi pesan kesalahan yang jelas. Jadi jika ada kesalahan maka akan ditampilkan pesan yang dengan jelas gitu teman-teman. Nah ini untuk tampilan flowchartnya sendiri ya teman-teman. Itu food delivery service. Jadi mulai inisialisasi list menu dan harga, hitung harga pajak. Di sini saya menambahkan itu harga pajak ya teman-teman. Tapi untuk pada stretchnya saja. Pada repliknya saja. Untuk stretchnya mungkin agak berbeda programnya ya teman-teman. Tampilkan daftar menu, input nomor menu, apakah nomor valid, ya atau tidak, input jumlah pesanan, terus input alamat pengiriman, terus hitung total pesanan dan juga harganya. Jika sudah, tampilkan harga total dan pesanan sedang dikirim ke alamat gitu. Dan untuk kesimpulan sendiri teman-teman yaitu kombinasi itu berupa pengolahan dua data atau data sejenis, menu dan harga. Dan untuk list compression yaitu membuat list baru dari list lama seperti yang saya jelaskan tadi. Dan untuk loop sendiri yaitu menampilkan atau menghitung otomatis. Serta ada validasi data untuk membuat program lebih aman dan stabil. Jadi itu saja teman-teman untuk kesimpulan dan juga penjelasannya activity 5 dan 6 yaitu pada project delivery food ya teman-teman. Mungkin kita akan langsung lanjut ke praktiknya menggunakan stretch terlebih dahulu, pemrogramannya Python ya teman-teman. Baru itu saya akan melakukan pada repliknya ya teman-teman.
baru saya menampilkan stretchnya, gitu aja. Langsung aja ya. Nah teman-teman, kita akan melakukan pemrograman Python yaitu dengan menggunakan website Replit dan juga website Stretch. Tapi pertama-tama kita menggunakan Replit dulu. Replit. Karena kemarin saya sudah buat program dan tadi saya update sedikit ya teman-teman. Mungkin saya akan menjelaskan ya, dan juga akan menambahkan sedikit kekurangannya. Kita buka aja langsung nih. Nah ini contoh programnya teman-teman. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu yaitu list menu dan harga. Jadi di sini kita akan mulai dengan menu sama dengan nasi goreng. Ini ya, terus ada daftar harganya. Terus kita akan menampilkan semua menu itu menggunakan loop yaitu print new daftar menu for in range dengan range menu. Print F. Nah ini fungsinya F itu dia ini menampilkan data ini semua menjadi satu. Nah kayak ini dia langsung bisa menjadi satu nih. Title. Nah title itu tuh menggunakan kalau kita ketik pada awal huruf M-nya kecil atau huruf kecil ya, dia akan menjadi huruf besar. Ini harga I untuk menampilkan list ya, list urutan angka. Ini urutan angka. Ini kalau sama dengan ini nih, plus 1. Nah, terus di sini kita akan membuat list baru hasil transformasi dengan harga setelah pajak ya teman-teman. Di sini akan dijelaskan saja. Nah, harga pajak sama dengan ini for harga pajak append in harga kali 1,1. Kenapa 1,1 enggak 0,9? Nah, kalau 0,9 itu potongan ya. Potongan diskon. Kalau ini kita tambahin pajak 1,1. Jadi misalkan harganya dia 15.000. Nah, pajaknya itu harga itu dikali 1,1 terus ditambahkan ini. Jadi teman-teman. Nggak usah ditambahkan sih sebenarnya, langsung dikali aja ini. Terus hasilnya maka akan dapat pajak 10%. Di sini print new harga setelah pajak surat subsidi for in range dan menu print F menu a little harga pajak segini sekian. Terus ini ada langsung aja pilihan ini integral, kita masukkan integral input karena biar tidak ada koma-komanya teman-teman. Masukkan ini if pilih satu atau beberapa pilihan dengan lens menu. Nah terus print menu tidak ditemukan else jumlah ini harga pajak pilihan ini jumlah alamat input masukkan album pengiriman juga. Nah ini langsung F itu dia penggabungan ini semua, jadi pada ini langsung. Nah kayak gini, masukkan nomor yang dipesan, coba kita 1 2. Nah langsung error kan, jadi ini belum saya berapa tambahin di sini. 1 2 masih bisa. Oh ini cukup menu 1 ya, belum beberapa pesan ya. 4 menu pengumuman dengan Timoku. Nah langsung dia keluar ke sini. Nasi goreng 4 ini harga ini, wah ini enggak ada koma teman-teman. RP ini kita kasih koma. Terus titel harus management. Satu. What? Jalan Timoku. Nah, langsung keluar ini kan. Nah ini daftar menu, kenapa kok bisa langsung pemrogrammnya keluar outputnya segini? Karena dia inputnya ini daftar menunya, terus dia diproses dengan menggunakan ini. F ini berguna untuk penggabungan. Nah kenapa kok dia bisa 1 1 2 3 4 5? Karena kita pakai I plus 1. Jadi itu dimulai dari 0 ditambah 1 jadi dia 1 gitu teman-teman. Nah seterusnya gitu. Nah terus ini, nah kalau ini ditambahin pajak ya kan, itu dari ini harga append integral. Nah ini kenapa kita pakai integral, supaya dia tidak ada koma-komanya dan dibulatkan langsung ya. Ini masuk ke sini, terus dia akan di print harga pajaknya segini
total segini 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 500 kan. Terus ini dia akan kita masukkan input pilihan kita pada ini. Pilih satu atau beberapa pilihan yaitu. Nah, sini kita bisa pilih dua atau berapa gitu. Nih. Tidak harus satu. Nah, tuh. Harusnya ini kita gini sih. Merah ini. Oke, coba. Manusia sempan. Penerjemah dari satu. Mungkin manusia ditemukan. Jika kita tidak milih dari menu yang ada pada ini dari jadi dia ini awalnya teman dari satu sampai beberapa pilihan itu dan menu pada daftar menu ya kan. Print menu tidak ditemukan. Jika lain itu ini yang ada pada daftar menu dia. Nah, for-nya tuh untuk lob ini penyimpan ini daftar menunya. Lain itu menampilkan apa namanya tuh panjang daftar menunya gitu, beberapa susunannya gitu. Sesuai ini satu tuh apa dua apa gitu. Terus ini jumlah integral dan juga input sekian, harga pajak pilihan plus jumlah. Nah, ini titel ini sama seperti tadi. Titel ini dia jika ada huruf kecil maka dibesarkan. Nah, menu pilihan dari 1 sampai seterusnya ini. Harganya pajak pilihan ini, terus total alamat. Nah, itu doang. Option 12. Jalan Timoho. Ini tapi dia gak spasi teman-teman, mesti ada ini nih spasi dia, makanya gak rapi. Ini juga nih, nah ini kan ini gak ada koma-koma, gak pasang titik aja ya. Bisa tapi error gak ya? Enggak sih harusnya. Ini spasinya terlalu besar. 5.000 ayam geprek 5.000. Ayam mana tuh? Oh, ST saya 5.000. ST mana itu ya? 3.000 aja. 10.000. Keren. Artikel transfer pajak integral. Nah, pen itu untuk masukkan ini harga pajak dengan ini dan seperti ini. Dan ini pada ini list daftar menu disimpan pada link menu from menu itu. Nah, masuk ini siap bisa itu. Tapi dia kalau di koma pasti hilang. Bisa didetek ya. Ini gimana? Kalau kita pakai koma jadi apa ya nih? Langsung dibulatin teman-teman, gila. Tapi ini ayamnya kok 0 ya dia. Di koma nggak bisa, titik nggak bisa, langsung dibulatin dia kalau pakai titik. Di gimana sih? Nggak bisa di betul kayak tadi. Pajak ini udah, mau tidak ditemukan. Jika kita pilih
kita pesen 20 ya. Jerman gitu. Langsung dia ini dia itu langsung otomatis sih. Nah untuk stretchnya paling itu aja teman-teman. Kita akan lanjut pada stretchnya ya. Ini untuk rapid ya, salah ucapan, maaf ya, salah. Ini untuk rapidnya mungkin segini aja ya, nih segini aja udah. Pasti ada yang salah-salah kan teman-teman, mungkin nanti ntar saya tambahin lagi ya itu. Dan untuk selanjutnya kita akan menggunakan stretch ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan kita udah belajar tentang food delivery menggunakan method rapid, tentang pemrograman item ya teman-teman. Sekarang kita akan balik ke stretchnya. Dan untuk stretchnya sendiri saya buat berbeda dengan program yang di rapid ya teman-teman, karena biar membedakan aja gitu. Dan untuk programnya sendiri mungkin saya akan menjelaskan dan juga menambahkan sedikit-sedikit ya teman-teman terkait perihal food delivery ini. Jadi di sini saya menggunakan pizza ya untuk orderannya, dan juga toppingnya sebagai tambahan orderannya gitu. Bukan tambahkan sih, sebenarnya topping sih gitu. Dan kita mulai dari yang pertama sama teman-teman, yaitu kita menggunakan when I click bendera hijau maka dia akan berjalan, sama teman-teman. Terus kita buat ini variabel baru kan, make a variable, ini list sebenarnya. Nah ini ketik aja, kita di sini saya menggunakan pizza order, maka kita ketik pizza order, dia akan memunculkan seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, bisa diganti-ganti tuh, dia nambahkan tuh, bisa diganti-ganti, juga bisa dihapus sih sebenarnya, tapi dia akan nambah sih kalau itu dipencet ya, mempengaruhi program juga. Terus di sini juga ada available, sama ya teman-teman di sini. Nah terus saya jumlahkan set total harga di sini. Kalau ingin teman-teman ingin membuat ya seperti ini. Nah langsung pesanan, bisa choice dan juga tulisan letter buat ini. Terus saya set di sini, terus saya halo ini halo aja teman-teman. Wait 2 seconds ya, kita tunggu dulu. Terus kita pilih lanjutkan pesanan, itu true, repeat untuk pesanan, dan juga fails, ini untuk pengulangan ya teman-teman. Jadi pesanan jika gagal dia akan tidak akan menampilkan ini. Terus ini lanjutkan pesanan, yaitu true. Terus kita buat pertanyaan, apakah kamu ingin menambahkan pizza, yes atau no. Kalau kita jawab yes dia akan lanjut, kalau tidak maka dia akan tidak lanjut, dia akan mengakhiri ini. Terus di sini kita jika if kita sama dengan S4 maka dia akan lanjut, yes. Sama dengan S4 sama dengan yes, dia akan lanjut. Terus kita akan tanya, mau pesan pizza apa, mau nomor berapa. Nah ini nih yang paling fatal di sini teman-teman. Kalau kita nggak pakai tanda kurung, dia nggak akan bisa. Nih contohnya gini. Nah itu kan ada tanda kurungnya, kita coba lagi apakah dia bisa buat itu. Nih coba gini, nah, yes. Nah pizza apa, kita ketik 1 tuh bisa, yes. Kadang tuh programnya error teman-teman, punya aku tuh nggak tahu ya, tuh langsung dia bisa. Nggak ke itu artinya kalau beda dia teman-teman. Itu yang fatal di situ sebenarnya teman-teman. Tadi tuh kadang bisa kadang enggak. Nah tadi itu juga waktu saya pencet tuh dia, nah ini nih yes atau menanyakan kan, apakah kamu ingin menambahkan bisa, kita nggak usah pakai ini, coba apakah bisa dia.
Harusnya bisa sih. Bisa satu. Coba kita no. Pasti dia nggak bisa. Kadang tuh gini teman-teman. Kadang bisa, kadang enggak. Yes. Bisa apa dua. Nah intinya kalau dia mau ini akan perulangan terus dia dihitung di sini total harganya akan dihitung karena satu pisahnya itu saya hargai 55 dan ini add item sama dengan pizza choice of available bisa order yaitu ketika kita pizza choice itu sebenarnya lebih ke arah daftar ya kita mau order apa bisa pizza choice itu gimana yang jelasnya itu pizza choice itu pesanan kita berapa itu akan terhitung jadi kita kan tadi kan udah kayak nomor gitulah ini kalau kita pesan keju ketik nomor satu maka pizza choice-nya akan menampilkan satu dan ketika kita ketik nomor dua maka dia akan menampilkan nomor dua. Nah terus di sini juga ada available pizza yaitu sebagai apa dia sebagai list data gitulah apa list menu gitu pada pizza yang tersedia gitu contohnya keju pepperoni margarita sosis dan bakso ya teman-teman itu terus di sini ada pizza order gitu yaitu total order kita akan dimasukkan ke situ jadi kan tadi kita kan udah order dua pizza nih apa saja nih yaitu keju pepperoni dia kan di situ terus untuk change yaitu total bayar sama dengan 45 itu ini sebenarnya harga sih nggak sih ya benar sih total harga dia jadi satu pizzanya itu 55 jadi kan dua kan nah itu terus nah ini ada else yaitu selanjutnya di sana itu true benar nah jangan salah itu lanjutan pesanan itu true benar harusnya kalau salah tuh nggak usah lanjutan pesanan nggak sih false seharusnya gitu kadang tuh tuh no nggak bisa dong karena nggak sesuai ini nah kalau kita yes baru bisa nih yes empat nggak bisa dia malah tuh ya bisa deh tuh langsung dia langsung ini total harganya langsung ini nah kita saya join ini untuk menampilkan di akhir gitu nah perbandingan ini sama tadi tuh hampir sama ya soalnya tapi di sini programnya saya beda aja yang sini kan lebih ke topping ya sama aja sih ya kayak daftar menu tadi gitu terus kalau di menurut saya di stretch tuh dia tuh menurut saya tuh agak susah ya karena kan kadang tuh program itu nggak mendeteksi errornya di mana terus apa di mana gitu nah beda dengan dia di Rapid atau Python gitu Python kan ada kode-kodenya tuh dia salah yang sini error warning itu nah menurutku gitu nah untuk pembelajaran mungkin tingkat atas ya atau bukan masalah pemula atau tidak ya sama-sama pemula sih sebenarnya tapi kalau untuk pemrograman lebih lanjut tuh enak Python kalau dari saya gitu stretch ini terlalu ambigu lah menurut saya kayak di Python kan ini ada kayak if else dan juga elif kan jika kedua itu tidak ada nah di stretch sendiri tuh elif tidak ada gitu ya untuk pembacaannya itu aja sih teman-teman ya nah dan menampilkan lanjut apakah ingin menambahkan pizza ya atau tidak terus kalau ya dia misalnya gitu ini program pada ini berbeda dengan stretch apa itu rapid tadi kan kita kan bisa sama aja sih sebenarnya total pesanan juga sama ya juga sama ya, ya sama kalau bedanya ini mau melanjutkan atau tidak gitu ya teman-teman mungkin itu saja program dari saya apabila ada salah kata atau itu video yang kurang jelas mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh